Kami bangga mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa dan besar seperti-Mu Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali ini Tuhan, pagi hari ini kami memuliakan Engkau karena kedahsyatan-Mu mengatasi segala galanya, karena kedahsyatan-Mu yang sangat luar biasa Allah kami. Beri iman yang kuat pada setiap kami Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Punya iman yang kuat, yang memegang tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya, sehingga kami mempunyai kekuatan yang daripada Engkau. Kuasa-Mu itu benar-benar melimpah atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, datanglah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan datang di tempat ini, melawat kami setiap pribadi lepas pribadi, melawat setiap kami Tuhan, sehingga membawa iman kami bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi, bertumbuh secara rohani Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai Tuhan, kami rindukan firman itu benar-benar nyata, kami rindukan benar-benar firman-Mu itu datang daripada Engkau. Berkaryalah pagi hari ini Tuhan, berkaryalah, lawatan Allah itulah yang kami rindukan Tuhan. Besertalah dengan kami semuanya, bekerjalah pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh rahmat-Nya dan pimpinannya boleh menyertai kita sampai hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa ya. Kita luar biasa di dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat dalam kehidupan kita. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. Suratan 2 Korintus pasal yang kelima, kita akan membaca ayat yang ke-11 di sana. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Jika sudah mendapat, Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin. Kita akan baca bersama ayat ini sebagai ayat yang mengawali renungan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga nyata demikian bagi pertimbangan. Ya, puji Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita akan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita melihat bahwa judul kebenaran firman Tuhan yang saya berikan pada pagi hari ini adalah kesadaran yang baru, ya, kesadaran baru. Kalau melihat ke belakang bahwa dalam seri khotbah saya tentang manusia baru, bahwa ini masuk yang keempat ya. Jadi pertama itu manusia baru, yang kedua benih yang baru, yang ketiga perspektif yang baru, dan ini yang keempat adalah kesadaran yang baru. Jadi kalau bulan lalu kita belajar bersama tentang perspektif yang baru, setelah kita dapat perspektif yang baru, pola pandang yang baru, maka otomatis kita punya satu kesadaran yang baru, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan lagi sebagai anak-anak Tuhan yang tidak sadar akan keberadaan kita sebagai miliknya Tuhan, tidak sadar akan keberadaan kita sebagai kepunyaannya Tuhan. Dan di dalam ayat yang sudah kita baca, ya, ini merupakan satu poin yang sangat mendasar di dalam kekristenan yang hari-hari ini mungkin jarang sekali digaungkan, ya. Mungkin lebih banyak tertutup dengan bagaimana kuasa menikmati, ya, bagaimana tentang financial freedom di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Ini mulai tertutup, ya, tentang satu pokok yang sangat mendasar di dalam kekristenan, yaitu apa Bapak Ibu Saudara, di kalimat yang saya beri warna kuning, takut, ya, takut akan Tuhan, ya. Jadi satu poin yang sangat penting di dalam kekristenan adalah takut akan Tuhan. Melebihi dari berkat-berkat Tuhan, melebihi dari penyertaan Tuhan, ya, yang akan mengiringi kita, yang akan memimpin kita terus dimanapun kita ada.
yang paling mendasar di dalam kekristenan adalah kita bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, rasa takut akan Tuhan. Mungkin banyak manusia di antara kita memiliki beberapa atau banyak ketakutan, ya. Kalau mungkin kita menengok ke belakang saat pandemi berlalu, ya, di pandemi ada di Indonesia dan sekarang sudah puji Tuhan ya pelan-pelan berlalu. Kalau saat itu ya semua orang takut Bapak Ibu Saudara. Bahkan di media-media ya begitu banyak berita-berita yang mengabarkan ya tentang orang saking takutnya sampai wah belanjanya jadi panik ya, panik buying ya. Jadi belanja yang panik, jadi kalau dilihat store-store pada habis semua, diborong dan lain sebagainya. Jadi sebegitu takut, sebegitu paniknya orang-orang ya pada saat itu, dan tidak terkecuali mungkin ada di antara kita ya yang juga mengalami ketakutan dan kepanikan di saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, seringkali kita juga memiliki ketakutan. Takut apa? Takut, ada orang takut miskin, ya. Ya, takut apa lagi? Takut mati, ya. Kalau yang cewek-cewek takut apa? Takut gemuk, ya. Wah, ngaca ya kan. Ini bodiku gimana nih, ya. Terus juga waktu ngelihat cermin, dilihat di wajah, ya. Mungkin yang ketika wajahnya udah mulai timbul-timbul jerawat, aduh ya takut ya, takut apa? Takut tidak lagi cantik ya, tidak lagi wah aku udah tua dan lain sebagainya. Punya ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kita mempelajari dan merenungkan Bapak Ibu Saudara, apakah dari sekian banyak ketakutan yang pernah kita miliki atau yang sekarang mungkin kita miliki, apakah salah satunya takut akan Tuhan? Ya, apakah salah satunya adalah takut akan Tuhan? Atau kita terlebih takut yang tadi itu, takut mati, ya, takut apa lagi? Takut ditinggalkan, ya, takut miskin, ya, takut ditolak, ya, takut dibilang tua, takut dibilang gemuk, takut dibilang ya, dan lain sebagainya kita bisa sebut. Tapi apakah di antara takut-takut yang itu adakah terselip takut akan Tuhan? Ya, jadi pertanyaan kita bersama dan perenungan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman hari-hari ini. Karena kedatangan Tuhan ya sudah semakin dekat. Ya, Tuhan berkata bahwa kedatangannya tidak akan ditangguhkan, ya. Jadi kitab Matius berkata bahwa jikalau waktu tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun manusia yang dapat selamat. Ya, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Kenapa? Karena dunia ini atau bumi yang kita tinggali ini sudah ada di dalam kuasa dosa. Ya. Jadi kecenderungan hati manusia, ya kata kitab Kejadian pasal yang ke-6 bahwa kecenderungan hati manusia semuanya jahat semata-mata. Buktinya ya saya sering berkata bahwa kayak waktu kita masih sekolah ya atau melihat anak-anak sekolah, mereka kan nggak ada ya namanya pelajaran menyontek ya, nggak ada kursus gitu ya, kursus keahlian ya kebidangan tentang menyontek nggak ada. Tapi semuanya bisa otodidak ya, bisa ya. Ada yang fotokopinya diperkecil ya. Ada yang ditulis di kaki, ya. Ada yang ditulis di meja, ditaruh buku, ya. Apalagi, wah banyak ya. Otodidak semuanya bisa, ya. Gak ada kursus tertentu harus kursus dulu, nggak ada, ya. Kursus keahlian, kebidangan, khusus menyontek itu nggak ada. Ya kenapa? Karena ya itu kita patut akui bahwa dunia yang kita tinggali, bumi yang kita huni pada sekarang ini sudah jatuh dalam kuasa dosa. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun manusia yang dapat selamat. Ya, karena kecenderungan hati kita akan selalu terbawa, tergoda oleh dosa. Makanya penting khususnya kita betul-betul memiliki ketakutan yang ini. Ya, ketakutan yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Takut akan Tuhan adalah salah satu bentuk kesadaran yang baru, ya.
bagi setiap kita. Jadi kita bukan cuma takut, ya bukan cuma takut, wah umur saya bertambah, semakin dekat sama kematian. Bukan hanya takut itu, ya. Atau mungkin ngelihat anak-anak, melihat mungkin bagi yang sudah punya anak, wah saya takut kalau nanti ninggalin anak, ya. Nanti anaknya gimana kalau besar? Anak saya kalau besar gimana? Punya takut, ya. Jadi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesadaran yang baru untuk kita memiliki takut akan Tuhan yang jauh lebih penting dari hal-hal takut-takut itu semua. Takut akan Tuhan, kalau kita melihat bahwa dalam ayat yang kita baca dalam 2 Korintus ini, ayat itu ya, kata takut dalam ayat itu diberikan atau memiliki pengertian dalam bahasa Yunani yang memakai kata phobos, ya. Phobos ini kalau kita keseharian, kita nanti turunan-turunannya kata phobos ini kita kenal dengan istilah fobia, ya. Dia fobia ketinggian, fobia air, fobia apalagi, ya. Jadi akar katanya dari kata phobos ini, ya, yaitu rasa takut yang di mana memiliki pengertian ketakutan yang sebetulnya memiliki pengertian ketakutan yang hormat akan Tuhan, di mana bukan hanya takut akan pembalasannya yang adil dan benar, tetapi ketakutan yang sehat untuk tidak menyenangkan Dia. Jadi ketakutan yang dimiliki, ya, rasa takut akan Tuhan yang kita miliki, ya, yang harus kita miliki ini bukan ketakutan-ketakutan yang membuat kita justru terintimidasi, ya, bukan ketakutan-ketakutan justru yang membuat kita hancur. Bukan ketakutan-ketakutan yang membuat kita semakin turun, ya. Kita lihat lebih jauh, ya. Kita lihat lebih jauh tentang takut akan Tuhan, ya. Martin Luther berkata bahwa membagi tentang ketakutan ini menjadi 2 bagian, ya. Ketakutan, ada yang namanya ketakutan budak, ada yang namanya ketakutan anak. Bedanya apa? Kalau ketakutan budak, ya, Bapak Ibu Saudara bisa terjemahkan sendiri dari gambar ini, ya. Ya, jadi ketakutan budak itu ketakutan seorang budak atau tahanan yang ketakutan terhadap orang yang akan menyiksanya dan yang akan memukulnya, ya. Ini biasanya terjadi, ya, kalau mungkin di zaman-zaman dulu ada tawanan perang, ya, negara yang kalah dijajah, maka semua kan diangkut terus dijadikan budak, ya. Kurang lebih seperti ini, ya, seperti pengertian ini ketakutan budak. Kalau mungkin hari-hari ini kita mungkin memiliki ketakutan budak saat kapan? Saat ada polisi di lampu merah, ya. Ada orang bilang, ya, ada satu kisah, satu keluarga punya anak, terus anaknya naik motor gitu, ya, naik motor keliling kemana-mana. Terus pulang ditanya sama mamanya, "Nak, kok kamu nggak pakai helm?" "Iya, orang nggak ada polisi kok." Ya, jadi yang ditakuti polisinya, bukan aturannya, ya. Aturannya kan harusnya pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? "Oh, nggak ada polisi kok." Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan budak namanya. Kalau ada polisi baru, ya, mungkin yang naik mobil baru dipasang seat beltnya. Ada polisi, ada polisi. Gitu, ya. Jadi ini yang namanya ketakutan budak, takut akan sesuatu yang bisa menyiksa kita, bisa menghukum kita, ya. Jadi ketakutan itu yang dinamakan ketakutan budak. Tapi ketakutan atau rasa takut akan Tuhan ini bukanlah ketakutan yang pertama, ya, bukan pengertian ketakutan yang pertama ini, tapi pengertian ketakutan yang kedua, yaitu ketakutan anak, ya, atau filial fear, ya. Jadi sebuah ketakutan yang muncul dalam konteks keluarga, relasi antara bapa dan anaknya, di mana seorang anak memiliki rasa hormat dan kasih terhadap ayahnya dan sangat ingin menyenangkan ayahnya. Siapa di sini yang dekat sama papanya, anak-anak? Enggak, maksudnya kan ada yang dekat sama ibunya gitu loh, ya. Yang dekat sama ayahnya, ini Jojo, ya, Jojo selera. Tapi sedekat-dekatnya dia sama papanya, enggak mungkin dia panggil papanya nama, betul? Ya toh, mau dia konco, wis papanya udah kayak friend, CS, gitu kan? Enggak mungkin dia panggil papanya nama, betul? Dari atas gitu kan kamarnya di atas. Manggil nama kan nggak mungkin, ya kan? Sedekat-dekatnya dia atau sebaik-baiknya papanya, ya. Kan kalau Teguh ini kan ketemu orang kan kita selalu lihat, ya, Bapak Ibu Saudara, senyum terus gitu, ya. Senyum gitu kan.
sebaik-baiknya Bapak Arya Teguh Abadi ini tidak mungkin ya sedekat-dekatnya dia sama anak, nggak mungkin Jojo manggil papanya ini nama, ya. Oh aku udah deket mas, tenang aja, Wis, tenang Wis, ya. Terus panggil papanya seenaknya. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya, bisa nangkap sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketakutan yang dimiliki seorang anak, dia tetap memiliki rasa hormat ya. Sedekat apapun anak dengan orang tua, misalkan dengan papa atau dengan ibunya, ya sedekat apapun, mungkin sesayang apapun ayah dan ibunya, tetap sebagai seorang anak dia nggak mungkin ya memanggil orang tuanya seenaknya. Gitu kan? Nggak mungkin ya. Tetap harus ada yang namanya hormat. Ya itulah perbedaan ya antara ketakutan budak dengan ketakutan anak. Kalau ketakutan anak, dia punya rasa takut, tapi takutnya lebih kepada dia menghormati. Ketakutannya lebih kepada adanya kasih, ya disertai dengan rasa kasih. Dan disertai dengan adanya ketakutan bagaimana dirinya diliputi ketakutan kalau tidak menyenangkan orang tuanya, ya menyenangkan ayahnya misalkan. Jadi ada ketakutan dan ketakutan ini wajib dimiliki oleh semua anak. Betul Bapak Ibu Saudara, amin. Oh tuh orang tua semua amin ya. Jadi sedekat apapun anak gak boleh panggil orang tua seenaknya. Ambil minum. Gak boleh ya. Jadi itu namanya ketakutan anak. Tetap harus ada. Begitu juga kita dengan Tuhan. Sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, ya sekarib-karibnya kita sama Tuhan, sesering-seringnya kita berdoa sama Tuhan, tetap kita panggil dia dengan istilah hormat. Ya kata gantinya apa? Engkau. Kita kan jarang manggil orang, engkau tolong ambilkan minum, kan jarang toh ya. Kan manggil kan di mana-mana orang, kamu tolong dong ambilkan minum. Tapi kalau kita panggil Tuhan, kata gantinya beda, betul Bapak Ibu Saudara? Engkau, ya tepat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi setiap kita punya Bapa yang sama yaitu Bapa di surga. Ya, kita sebagai anak harus memiliki rasa takut akan Tuhan yang adalah ketakutan seorang anak. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana saya bisa untuk membuat Tuhan senang, ya? Atau istilahnya membuat Tuhan bangga, ya. Sama seperti Tuhan, ya. Sama seperti Bapa, seperti Allah dalam banyak ya ayat di dalam Alkitab. Saking bangganya Tuhan, saking bangganya Allah sama satu pribadi ini, dia selalu menyebut ya. Selalu menyebut namanya disertai dengan nama orang ini. Bapak Ibu Saudara tahu siapa namanya? Raja Israel, siapa namanya? Daud. Ya, saking bangganya Tuhan sama satu orang ini, ya, dia selalu menyebut dirinya ada ya embel-embel Daudnya. Kristus anak Daud. Yesaya berkata bahwa sang tunas dari keturunan Daud. Ya, jadi bahkan dalam silsilah Tuhan Yesus pun ada nama Daud. Jadi kalau ibaratnya hubungan seorang anak dengan ayah, ya Bapak ini bangga sekali sama Daud. Makanya dalam keadaan apapun ya dia selalu menyertakan nama Daud. Bukan hanya di perjanjian lama, bukan hanya ketika nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi dalam perjanjian baru pun ya ketika Yesus ada, Yesus hidup dan Yesus pelayanan di bumi ini, ya ketika ada orang buta memanggil nama Yesus, ya seringkali kata gantinya kata panggilannya bukan hanya Yesus dari Nazaret, tapi juga Kristus anak Daud. Ya jadi embel-embel itu terus ada. Dan kita mengerti bahwa kitab Kisah Para Rasul berkata bahwa pasal yang ke-11 dia berkata bahwa aku telah mendapati Daud seorang yang berkenan di hatiku. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa seorang yang hatinya sama kayak hati Tuhan. Jadi saking ngertinya anak ini, udah ngerti papanya mau kemana ini udah ngerti, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ya melihat atau memiliki anak-anak yang betul-betul mengerti, dia pasti akan gampang klop,
Ya, papanya manasin mobil, anaknya ini udah buka pintu pagar, ya ngerti. Papanya akan melakukan apa sehabis ini. Nah, itulah arti dari takut akan Tuhan. Dia ngerti, ya, akan maunya Tuhan. Ngerti akan keinginannya Tuhan. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang takut akan Tuhan ini, kita dapat simpulkan bahwa takut akan Tuhan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, takut akan Tuhan memiliki pengertian melakukan yang Tuhan senang dan membenci yang Tuhan tidak senang, ya. Atau melakukan yang Tuhan senang atau membenci yang Tuhan benci. Dan juga takut akan Tuhan juga memiliki pengertian yang kedua adalah kesadaran akan Tuhan. Ya, kesadaran akan Tuhan. Banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen setelah keluar dari gereja, dia jadi anak Tuhan yang enggak sadar, ya. Di gerejanya angkat-angkat tangan, puji-pujian, ya, nangis-nangis segala macam. Tapi setelah keluar dari gereja, ya, semua orang dimarahi sama dia. Kalau dia punya usaha, mungkin karyawan-karyawannya semua dimarahi, ya. Si bos itu mesti, ya, setiap hari marah terus kerjanya, ya. Jadi kita melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan sebetulnya tidak memiliki takut akan Tuhan. Karena pengertian takut akan Tuhan adalah kesadaran akan Tuhan. Khususnya bagi anak-anak muda, ya. Kalau anak-anak muda saya berikan contoh, kalau memiliki takut akan Tuhan, kalau Tuhan izinkan di umur yang sudah pas, ya, memiliki pasangan, ya, masih pacaran maksudnya, ya. Pacarannya pasti akan benar, ya, akan lurus. Kenapa? Dia sadar akan keberadaan Tuhan. Ya, dia sadar akan keberadaan Tuhan. Gak mungkin, ya, kalau dia sadar akan keberadaan Tuhan, keberadaan Bapa, ya, atau mungkin gampangnya kalau kedua orang ini pacaran, ya, si cowoknya kan gak mungkin aneh-aneh kalau papanya si cewek ada di belakang. Betul? Ya kan, gak mungkin. Mungkin dikit-dikit nengok ke belakang. Dikit-dikit nengok ke belakang, ada papanya kan di belakang, ya kan? Jadi sama seperti itu Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Jadi nggak mungkin aneh-aneh. Yang bekerja nggak mungkin ada istilahnya, nanti uangnya tak ambil lah 100. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sadar akan Tuhan. Tuhan ada di sekeliling saya. Kenapa saya harus ambil uang ini? Akhirnya memiliki rasa takut akan Tuhan, ya, kesadaran akan keberadaan Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia sadar akan pribadi Tuhan yang ada di mana-mana. Karena sifat Allah kan 3 yang tidak diturunkan kepada manusia. Dia ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya semua sifat-sifatnya diturunkan kecuali 3. Ya, ada ketiga hal ini yang tidak diwariskan kepada manusia. Yang pertama adalah maha kuasa. Kita kan gak bisa maha kuasa Bapak Ibu Saudara, ya. Suruh ngangkat speaker ini, ya, pulang-pulang ya pinggang juga pegel, ya. Kan gak maha kuasa kan. Kita suruh ngangkat 2 speaker langsung, ya pulang-pulang juga pinggang pegel. Kan gak maha kuasa. Ya, jadi sifat Allah yang tidak diturunkan kepada manusia, yang pertama maha kuasa. Yang kedua, maha hadir. Kita kan gak bisa sekarang di gereja, di rumah ada. Ya, walaupun pakai personal assistant, ya, walaupun pakai kecanggihan AI, tetap aja kita nggak berada di rumah, ya. Kita cuma menaruh orang sebagai ganti, kan kita tidak bisa ada di segala tempat, ya. Jadi yang kedua maha hadir, yang ketiga maha kuasa, maha hadir, lalu yang ketiga maha tahu. Kita kan nggak maha tahu Bapak Ibu Saudara, walaupun suami istri sebelahan, tapi kan belum tentu tahu pikiran istriku nanti mau masak apa ya. Aku sih kepengennya makan ayam goreng, tapi istrinya mungkin pikirnya, nanti aku mau masak ikan bakar, kan belum tentu sama Bapak Ibu Saudara, betul? Ya, jadi itu yang tidak diturunkan oleh Allah kepada manusia, maha hadir, maha kuasa dan maha tahu. Tapi sisanya semuanya diturunkan kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, ya, tidak seperti yang lain, ya, seperti makhluk yang lain. Kita kan nggak bisa, ya, mungkin kita punya peliharaan di rumah kucing atau anjing, ya, mungkin sehebat-hebatnya dia, ya,
mungkin kita pulang dari mana gitu kan, dari keluar terus pulang ke rumah, mungkin anjingnya sudah kita latih Bapak Ibu Saudara ya. Dia pasti akan, mungkin ada yang anjing-anjing udah dilatih, dia akan nyamperin terus akan berdiri gitu ya, kasih tangan, mungkin bisa ya. Tapi kan nggak ada ya, sing dinamanya oh anjingku lagi worship di belakang, kan nggak ada ya. Cuma bisa dilakukan oleh manusia ya kan. Itulah yang diturunkan Tuhan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya yang mulia. Oleh karena itu kita memiliki sebetulnya connect ya. Kita bisa connect, memiliki satu jaringan yang sama Tuhan. Kita bisa connect ya. Jadi kalau seperti kita bisa connect, kita juga bisa disconnect ya. Kita juga bisa terputus sama Tuhan. Makanya kita perlu memiliki ketakutan akan Tuhan ini supaya kita benar-benar mengerti keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan dan Tuhan atau Allah sebagai Bapa kita yang ada di segala tempat. Jadi memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Pun mungkin bos kita mungkin yang bekerja ya, punya atasan, punya pemilik usaha ya. Jadi sekalipun mungkin bos kita atau pemilik usaha itu nggak ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita ngerti, karena apa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama kita. Alah, ini nggak ada bos, ya tokonya tak tutup aja, ngapain, kesel, ya. Bosnya nggak ada, udah pulang, udah pamit pulang, udah amat tokonya tak tutup aja, santai tak santai di dalam, terwaktunya pulang. Kalau takut akan Tuhan, nggak begitu Bapak Ibu Saudara, tetap bekerja dengan baik, tetap melakukan dengan baik. Yang anak-anak juga tetap belajar dengan baik, ya. Enggak kalau misalkan kalau lagi ujian kan, nggak tunggu mamanya masuk kamar dulu. Ngapain kamu? Ini belajar Pak, ya kan? Ngapain kamu? Ini belajar Pak, ya. Ininya buku Bapak Ibu Saudara, di belakangnya HP, ya. Belajar Pak, belajar. Saya, bapakku datang nih. Ya kan? Lagi main game online atau lagi mabar, ya kan? Bapaknya datang, langsung bingung dia, langsung ambil buku. Ngapain kamu Dek? Ini lagi belajar Pak, ya kan? Terus temannya bunyi, "Weh, ayo serang. Sabar, bapakku datang ini loh." Ya. Kalau takut akan Tuhan enggak begitu, ya. Anak-anak yang tertunduk ini mungkin pernah melakukannya kali ya. Kalau yang udah nunduk-nunduk gitu ya, mungkin pernah ngelakuinnya ya. Jadi bukunya dibuka ya. Kalau mungkin yang karyawan-karyawan, dulu kan saya pernah datang waktu pelayanan ke kantor-kantor gitu kan, nemeni gembala saya. Jadi datang pelayanan persekutuan doa gitu ya, PD kalau di kota-kota besar kan banyak persekutuan doa di tempat-tempat kerja. Ya gitu, jadi kadang-kadang bosnya kan habis ibadah suka cerita gitu kan. Jadi bosnya ini pemilik perusahaan ini kebetulan jemaat. Jadi dia cerita satu kali waktu dia kan nggak selalu stay di kantor. Jadi lebih kepada datang terus nanti tengah hari pulang gitu kan. Paling cuma sampai setengah hari, habis itu pulang atau enggak ke tempat klien dan lain sebagainya. Jadi satu kali waktu dia pernah waktunya pulang dia pulang gitu kan. Cuma ada barang yang ketinggalan ya. Mesti balik ke kantor. Begitu dia balik ke kantor, kan kantor yang pokoknya yang di depan komputer itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Begitu dia balik, langsung ya. Semua karyawan-karyawannya langsung rapi semua duduknya. "Bos, ini loh ada barang ketinggalan." "Oh iya. Lagi ngapain?" "Ini lagi kerja." Ya kan, ngetik ya kan. Satu kali dia penasaran, dia lihat komputernya mati. Ya, komputernya mati ya. Kan gak kelihatan, kan bosnya kalau nggak nyampein kan gak kelihatan. Lagi ngapain? "Ini ngetik faktur ya. Bos, ngetik faktur ini pengiriman ini loh, udah mau inden barangnya." Satu kali dia penasaran, dilihat komputernya mati. Ya. Itu namanya tidak takut akan Tuhan, ya. Dia nggak sadar Tuhan bahwa ada di sekitar dia. Tuhan ada di mana-mana tempat.
Ya, jadi seringkali kita mulai terdegradasi pemikirannya atau pengertiannya tentang takut akan Tuhan. Karena kita seringkali dijejali dengan hal-hal yang sedemikian, ya. Kalau di jalan raya, kalau nggak ada polisi, seenaknya. Ada lampu merah, lampu stopan, ya tetap aja dilihatnya kayak lampu hijau, jalan terus, ya. Jadi nggak ada polisi, waktunya harus pakai helm, nggak pakai helm, ya. Jadi seringkali kita mulai menurunkan standar-standar kita dalam kehidupan sehari-hari sedemikian, sampai akhirnya kita lupa tentang pengertian takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga ikut turun, ya, ikut turun pengertiannya. Sama seperti kita harus taat kalau ada polisi, kita harus taat kalau ada guru, kita harus taat kalau ada atasan kita. Jadi semuanya dilakukan hanya sekedar formalitas semata, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali banyak orang, tidak terkecuali orang Kristen, yang menurunkan standarnya sedemikian. Ada Bapak Ibu Saudara ayatnya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya di dalam Timotius. Itu ada ayat-ayatnya tentang, saya tidak buka sekarang, tapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti di rumah ya, kitab 2 Timotius. Jadi ada tentang surat kepada hamba. Ya, jadi kepada hamba-hamba kamu harus gimana? Ada, Bapak Ibu Saudara bisa baca, ya, bisa juga renungkan. Kalau yang buat bos, ada juga gak? Ada juga Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat itu. Jadi yang Bapak Ibu Saudara yang punya perusahaan juga bisa baca, apa sih firman Tuhan untuk para bos-bos seperti apa? Baca, ya, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan. Setelah kita memiliki takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya kita akan mengerti bahwa ada dampaknya, Bapak Ibu Saudara, dari rasa takut akan Tuhan itu. Kalau kita miliki, kalau kita mempunyainya, pasti ada dampaknya. Ya, sama seperti kita menyalakan api akan timbul asap, begitu juga ketika kita takut akan Tuhan, maka ada dampak-dampak yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat. Ya, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Hikmat ini ya tidak dipelajari di bangku sekolahan, ya Bapak Ibu Saudara. Mau Bapak Ibu Saudara menyekolahkan anak dari SD ke SMP ke SMA, habis itu kuliah S1, S2, S3, ya. Tetap ya, karena hikmat ini tidak dipelajari di bangku sekolah. Di bangku sekolah pelajarinya pengetahuan. Ya. Makanya di dalam ayat Alkitab, ya dalam kitab Amsal, di situ kan selalu diberikan perbedaan antara hikmat dengan pengetahuan. Ya, karena hikmat ini tidak didapati di kehidupan atau di pola-pola kehidupan yang seperti biasa atau pada umumnya. Di bangku sekolah kita tidak bisa mendapati hikmat ini. Amsal 9 ayat yang 10 berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita diberikan hikmat sama Tuhan. Kita diberikan hikmat harus melakukan apa, ya, harus mengerjakan apa. Jadi satu kali waktu ya Daud berperang. Ya, waktu sudah jadi raja dia berperang melawan bangsa Filistin. Kan Daud ini berperang kalau nggak lawan Filistin ya lawan Amalek, ya kalau nggak lawan Amon atau Moab, ya kurang lebih ya itu aja, ya. Satu kali dia berperang sama orang Filistin. Pertemuan pertama atau perang pertama, Daud berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kami serang apa enggak? Kalau Tuhan, maju, serang. Ya, 2 Samuel pasal 5, maju, serang. Ya dia maju. Daud sama barisannya, sama barisan perangnya maju dan menang. Terus yang kedua, ya ada pertemuan kedua. Terus Daud bilang sama Tuhan, barisanku sudah menerobos tempat musuh, apakah harus kulanjutkan lagi? Terus Tuhan bilang, jangan maju. Jadi ada hikmat dari Tuhan. Daud nggak serta merta dia mungkin ya kalau orang-orang sekarang kan bisa serta merta, alah kemarin udah kalah kok, nggak usah wis doa-doa tanya-tanya Tuhan, oh, kemarin udah kalah, serang lagi ya apa, ya kan? Tapi Daud nggak begitu Bapak Ibu Saudara, dia punya rasa takut akan Tuhan. Dia kembali lagi tanya Tuhan, Tuhan
bangsa Filistin, aku sudah maju ya di lembah Refaim, aku akan harus serang atau enggak? Kata Tuhan, jangan maju, tapi buat gerakan melingkar. Ya, kalau dipikir-pikir kan malah nyusahin ya Bapak Ibu Saudara ya. Tinggal maju lurus, ini suruh buat gerakan melingkar ya. Ibaratnya kalau dari Jajak kan tinggal lurus nyampe Benculuk ya kan. Nah apa harus muter lewat Sembulung bareng ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya kan. Harusnya langsung maju, tapi karena tanya Tuhan, Tuhan bilang jangan maju. Kamu harus membuat gerakan melingkar. Tapi akhirnya Daud menuruti Tuhan. Sekalipun kelihatannya lebih susah ya. Mungkin lebih buang-buang waktu pasti. Membuang-buang tenaga pasti. Ya, karena kan harusnya jalan lurus suruh melingkar, artinya kan suruh muter. Jadi tapi Daud ini taat sama Tuhan, dia punya rasa takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ya, dia nggak bilang, Tuhan suruh melingkar, tak potong jalan aja wis masuk gang, ya kan ketemu. Sama kayak waktu anak-anak sekolah suruh lari keliling, kan ada yang motong jalan tuh. Ya. Ayo keliling muter lapangan. Putaran pertama betul. Putaran kedua betul. Putaran ketiga wis udah gini, wis gini, potong setengah. Putaran keempat, kelima, keenam, ya wis muter aja seenaknya, ya, nggak lagi lewat lintasan, ya. Jadi kalau punya takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat sampai akhirnya Tuhan mengadakan satu pembelaan Tuhan, ya. Jadi Tuhan bilang maju muter, ambil jurusan dari menyerang musuh dari jurusan pohon-pohon kertau. Akhirnya Daud ini maju mengikuti maunya Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan, ya, memukul kalah orang Filistin. Karena apa? Tuhan yang keluar berperang. Jadi ketika pohon kertau itu kan berderap-derap, dipikirnya orang Filistin ini musuhnya datang menyerang dia, ya. Akhirnya dia diliputi ketakutan dan Tuhan memukul kalah orang Filistin ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa tentang pentingnya hikmat, ya Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata bahwa jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Berapa banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan ya yang disertai Tuhan begitu rupa waktu melewati pandemi Covid dalam usaha pekerjaannya. Itu kan kalau nggak dipimpin sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau nggak diberikan hikmat sama Tuhan, pasti nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Orang PT-PT yang besar aja banyak gulung tikar, ya, banyak karyawan PHK di mana-mana. Dulu waktu pandemi saya ingat saya masih bantu untuk administrasi dan lain sebagainya di kantor MD ya di Banten, Tangerang. Jadi waktu pandemi itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang kan, saya kan punya grup bareng-bareng sama teman-teman. Mereka cerita, wah parah kantor saya. Tapi kalau di sana kan ngomongnya pakai gua lu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kan saya nggak ngomong sama Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia kan ngomong sama antara teman ya. Parah nih di kantor gua. Masa seminggu katanya nggak usah masuk dari rumah aja. Masuk cuma sekali. Kan kalau nggak masuk kan nggak dapat uang makan. Ya. Kalau nggak masuk ke kantor kan nggak dapat uang makan. Wah uang makannya dipotong nih. Wah lu masih mending lah gaji gua dipotong setengah katanya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Dari awal pandemi sampai akhirnya berakhir pandemi, saya nggak pernah libur ke kantor ya. Saya tetap bilang ya sama ketua MD-nya, saya bilang, Om, kan dia tanya, Cil, kamu gimana kantor? Ya nggak apa-apa Om, kantor ya di situ aja kantornya, ya tetap buka aja. Loh, kamu nggak takut? Enggak, saya takut akan Tuhan, ya. Saya bilang nggak perlu libur Om. Orang saya di kantor cuma sendiri, takut sama siapa? Orang saya cuma sendiri, Bapak Ibu Saudara, kan saya masuk kantor tinggal kunci, ya kan? Nggak usah libur Om. Ya udah, terserah kamu dah, masuk aja. Kalau kamu pengen libur aja, gitu maksudnya. Ya saya masuk terus Bapak Ibu Saudara, masuk terus. Pokoknya sampai pandemi berakhir, ya. Pandemi belum berakhir juga, ya. Tetap saya masuk terus, ya. Sampai akhirnya waktu kerja saya selesai dan di pandemi yang sama Bapak Ibu Saudara, saya menikah. Ya. Orang-orang suruh
diem di rumah, ya. Tapi itu namanya pertolongan Tuhan, ya. Jadi sulit untuk diceritakan, ya. Sulit mungkin banyak orang mendengar, ya banyak orang mungkin dengar ceritanya, ya dia berkata, alah, ya karena nggak merasakan, tidak mengalami, ya. Makanya kita perlu ya memiliki takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya sedikit kita kembali ke belakang, takut akan Tuhan itu timbul ya sama kan digambarkan seperti ketakutan anak, ya. Ketakutan anak takut sama orang tua, sama papa atau sama mamanya. Dia kan takut karena dia memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena dia percaya sama papanya, betul? Dia percaya sama mamanya. Gak mungkin ya papa mamaku ini gak mungkin bawa aku ke jurang, ya. Gak mungkin papa mamaku ini bawa aku untuk nyelakain aku, enggak, ya. Makanya dia punya ketakutan dengan rasa hormat dan dengan kasih kepada kedua orang tuanya. Jadi ketakutan kita sama Tuhan bisa timbul kalau kita percaya sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena dampak dari takut akan Tuhan adalah tuntunan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Mazmur 25 ayat yang ke-12. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi ada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anaknya dikasih orang sing di depan ini, orang-orang lewat di depan ini, wis tak kasih wis anakku wis bawan, ya. Mau Mas Pian, anaknya kan masih kecil. Wis tak titipno wis tukang bakso sing lewat itu. Mas, ini titip anakku. Enggak toh? Jadi tuntunan Tuhan, kita akan menuntun tangan Tuhan, kita akan mau dituntun Tuhan kalau kita percaya sama Tuhan. Ya sama seperti kalau kita punya anak kecil, nggak mungkin kita kasih sembarangan orang. Orang yang kita nggak kenal bahkan, nggak mungkin kita kasih untuk bawa anak kita, betul? Ya begitu juga kita sama Tuhan. Kalau kita punya takut akan Tuhan, di situ kita akan timbul rasa percaya sama Tuhan. Ya ada kepercayaan. Ya karena ada rasa kekaguman kita akan Tuhan, takut kita akan Tuhan ada, makanya kita percaya. Kalau kita percaya, ya kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami tuntunan Tuhan. Ya dia akan menuntun kita untuk memilih atau mengambil keputusan-keputusan yang harus kita pilih. Saya harus seperti apa Tuhan? Ya mungkin di tengah-tengah keluarga atau mungkin bagi yang pria ya sebagai kepala keluarga harus mengambil jalan seperti apa? Tuhan akan memberikan tuntunannya. Ya begitu juga istri, ya walaupun mungkin tidak mengambil keputusan yang penting, tapi istri bisa bantu untuk memikirkan dan ikut berdoa supaya mendorong suami atau memberitahu suami tentang jalan yang harus dipilihnya. Jadi dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15, situ dikatakan bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi Bapak Ibu Saudara bahwa ada tuntunan Tuhan. Ada kalanya kita gak sadar Bapak Ibu Saudara. Gak sadar bahwa di depan kita ini sebetulnya ada sesuatu yang mencelakakan. Ya, mungkin seperti anak kecil gitu ya. Misalkan kayak Jose gitu kan. Dia jalan kan semau dia jalan. Ya kan. Dia gak bisa, maksudnya gak bisa langsung kiri, gak bisa. Ya, pokoknya dia mau jalan kemana dia jalan. Ya sesukanya dia jalan. Tapi sebagai orang tua ya pasti akan mengerti bahwa kalau saya biasa setiap pagi kan bersihin rumah gitu kan, saya habis ngepel, dia biasa bangun. Langsung dia panggil kan, "Papi," gitu kan. Terus dia jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, "Jangan, nanti kepleset." Terus dia ya memang dia ikut ngomong kan, kepleset gitu kan. Tapi tetap aja dia keluar Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap aja dia keluar. Tapi sebagai orang tua, saya tahu bahwa kalau dia jalan, keliling, habis dipel, dia pasti satu kali akan jatuh. Kan lagi basah, habis saya pel, terus dia keluar langsung lari-lari. Apalagi jalannya belum stabil. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tanpa sadar kita di dalam jalan-jalan kehidupan kita seringkali nggak tahu bahwa di depan kita ternyata ada celaka. Ya, ada sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita rasa takut akan Tuhan, ya kalau kita punya, maka Tuhan akan memberikan tuntunannya.
Ya, mataku tetap terarah kepada Tuhan dan Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Dari jaring ya, dari jerat-jerat yang berusaha menjerat kita, yang berusaha mencelakakan kita. Tuhan akan pimpin kita keluar. Ya, Tuhan akan pimpin kita, akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang tidak menuju jalan yang menuju kehancuran. Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka yang kita akan peroleh adalah kebahagiaan. Ya, ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri, jadi Mazmur pasal 25 itu Bapak Ibu Saudara, kenapa saya urutkan ayatnya? Karena itu semuanya tentang takut akan Tuhan. Ya, dimulai dari ayat 12, ya ayat 12 tadi. Di situ kan tentang pertanyaan dari ayat itu, siapakah orang yang takut akan Tuhan kepadanya? Nah, baru di bawah-bawahnya ayat tentang orang yang takut akan Tuhan. Ya, tadi kan kita udah belajar bahwa ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan, dan ayat itu yang selanjutnya ayat yang ke-13. Tadi kan ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Sekarang ayat selanjutnya ayat yang ke-13. Ada kebahagiaan, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tapi yang kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, baca sama-sama sama saya, 2, 3. Kebahagiaan bukan tapi akibat. Ya. Jadi kebahagiaan itu bukan jadi tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Allah, saya nggak mau susah, maunya bahagia terus. Ya. Jadi waktunya, mungkin yang anak-anak waktunya mama masak tempe, nggak mau mah, aku mau bahagia, setik. Ya. Itu namanya nyekek orang tua ya. Jadi kebahagiaan bukan tujuan. Kalau kebahagiaan jadi tujuan, akhirnya seperti itu. Ya, ada saatnya mamanya masak kangkung, nggak mau mah asparagus. Jadi kalau kebahagiaan jadi tujuan kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita mengerti bahwa kebahagiaan bukan tujuan, tapi akibat. Akibat apa? Orang yang takut akan Tuhan. Bahwa orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap ini ya sama di analoginya seperti waktu Yesus berubah menjadi, bukan berubah jadi Power Ranger ya, berubah maksudnya dalam tubuh memakai tubuh kemuliaan di atas gunung. Kan di situ ada Yakobus, Petrus sama Yohanes. Lalu kan salah satu di antara mereka berkata bahwa Tuhan, kita dirikan saja kemah. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara, maksudnya menetap dalam kebahagiaan. Ya, jadi ada kemah yang mau didirikan. Ya, jadi ada satu tempat yang didirikan di tempat tersebut yang namanya kebahagiaan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami dampak, yaitu pewahyuan akan perjanjiannya. Ayat yang ke-14 dalam Mazmur pasal 25. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi sama seperti contohnya adalah tokoh Alkitab yaitu Abraham. Ya, jadi Abraham dia takut akan Tuhan. Dalam Kejadian 15 sewaktu dia habis menolong Lot, ya, Lot yang habis ditawan sama raja-raja timur, dia melakukan perang, ya, Abraham menyelamatkan Lot, akhirnya pulang dan Abraham mendirikan mezbah sebagai tanda syukur dia sama Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Ya, itu juga tanda dia takut akan Tuhan. Kenapa? Dia tahu Tuhan ada di mana-mana. Ya, makanya dia harus mendirikan mezbah. Kalau mungkin di zaman sekarang kita nggak perlu ke toko bangunan dulu, kita beli batu ya, dirikan mezbah, enggak. Ya, kita cukup berdoa. Ya, dia tahu Tuhan ada di segala tempat, makanya dia langsung mendirikan mezbah. Tanda syukur dia sama Tuhan. Dan setelah dia mendirikan mezbah, melakukan korban seperti yang Tuhan perintahkan, harus dipotong 2, harus mengorbankan ini ada ketentuannya, burung tekukur harus dibelah 2 dan lain sebagainya. Lalu Tuhan memberikan pewahyuannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Zaman Abraham itu kan ada dalam kitab Abraham, terdapat dalam Alkitab di kitab apa? Kejadian, ya. Tuhan memberikan Abraham pewahyuan akan apa yang terjadi di kitab Keluaran. Ya. Jadi melompat satu kitab Bapak Ibu Saudara. Ya, ada jangka waktu yang bukan sedikit, ya, bukan jangka waktu yang tidak pendek Bapak Ibu Saudara. Dari Abraham sampai kepada Musa.
Ya, jadi dari Abraham sampai kepada Musa ada rentang waktu yang tidak pendek. Tapi Tuhan memberikan pewahyuannya. Dalam ayat 13, ya Kejadian 15 ayat 13 di situ dikatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya di Mesir. Ya, kitab Keluaran. 400 tahun lamanya. Dikasih tahu Bapak Ibu Saudara, 400 tahun. Dan terjadinya memang 400 tahun. Artinya ada pewahyuan dari Tuhan. Tetapi ayat 14, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, ya Keluaran pasal 12 dan 13, 12 kan ketetapan tentang Paskah. Lalu setelah pasal itu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Ayat itu mengatakan bahwa Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang-orang Mesir. Jadi semua emas-emas orang Mesir dikasihkan kepada bangsa Israel, suruh bawa, bawa semua perhiasanku apa di rumah semua bawa. Ya, itu dikasih tahu Tuhan kepada Abraham yang masih jauh di belakangnya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa para engkong-engkong di sini, ya, kalau dapat pewahyuan dari Tuhan, dahsyat, ya, dia akan tahu, ya, apa yang Tuhan mau, diberikan pewahyuan sama Tuhan. Anakku, cucuku ini Tuhan akan pimpin kemana. Ya, itu penting, ya, ada pewahyuan dari Tuhan. Jadi akan mengerti, dan itulah bagian Bapak Ibu Saudara dari takut akan Tuhan. Tuhan akan memimpin kita, memberikan hikmat, memimpin kita dalam tuntunannya yang ajaib. Kita akan menetap dalam kebahagiaan, dan Tuhan akan memberikan pewahyuan akan perjanjiannya. Puji nama Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, tetap duduk di tempat. Kita akan naikkan pujian. Pujian yang sudah lama tidak pernah dinyanyikan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa, seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau
pujian tetap mengangkat lagu ini. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Harusnya datang dengan kerinduan, dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena-Ku. katakan mau dari awal pujian ini, seringkali kami berdoa Tuhan. Seringkali berdoa Hanya karena tak ingin dicela, namun kini sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara, dengan satu kerinduan yang dalam, kerinduan yang tulus. hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya Memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena-Ku. Katakan dengan segenap rindu, dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena-Ku. mengasihi Yesus. Dengan segenap kerinduan kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, terpujilah terpujilah nama-Mu. Bersyukur buat cinta, oh pada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengabaikan Tuhan, kami seringkali mengabaikan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami Tuhan menjauh daripada Engkau Tuhan. Kami tidak memiliki rasa takut akan Engkau Tuhan. Seringkali kami hidup sembrono Tuhan, seringkali
seringkali kami hidup Tuhan menjauh daripada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Bawalah setiap kami Tuhan memiliki rasa takut akan Engkau. Terima kasih. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segala yang terbaik Tuhan. yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik Yang terbaik bagimu. Ku relakan segala, pimpin kami Tuhan di jalan-Mu Tuhan. Yang terbaik tujukan kepada kami Tuhan. Senap hatiku dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan kita kepada Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagimu. kami mau Tuhan segala yang terbaik Yang terbaik bagiku. Senap hatiku dan senap jiwa. Lagi katakan dengan kesungguhan kita sama Tuhan. Kami mau Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, oh yang terbaik bagimu. Senap hati dan senap jiwa. Lagi katakan ku beri yang terbaik. Nanti Ibu Gembala akan masuk di dalam doa. Ku relakan segala dan yang terbaik oh, dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku. Bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan setiap hati kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau untuk menyenangkan hati Engkau karena Engkau yang sudah mengasihi kami ya Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu, biarlah setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan beri hati yang takut kepada Tuhan. Karena janji firman-Mu, apabila kami takut kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin hidup kami, Tuhan yang menyertai hidup kami, sehingga kami boleh mengalami, oh Tuhan, kasih setia-Mu ada di dalam kehidupan kami semuanya. Janji firman-Mu oleh genapkan dalam setiap kehidupan kami yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menolong sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami
yang memberi kekuatan iman kami, sehingga kami boleh taat dan melakukan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, supaya dengan berkat-berkat pertolongan Tuhan, untuk membawa kami lebih mengasihi Engkau, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan lebih takut kepada Tuhan yang menyertai kami semua sidang jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhan mendengar dan Engkau mengabulkan apa yang menjadi doa kami. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.